吗？我不让你去的原因，我现在实力远超一般先天高手。Hello guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Transformasi Bintang part kedua ya guys ya. Di part kali ini kita udah masuk ke ending season 1. Dan kalau kalian pengen dilanjutin ke season 2 dan seterusnya, komen ya guys ya. Oke lah, buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nyimak pembahasan bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah mendengar adanya sosok misterius yang mampu berkultivasi dengan jalan berbeda, hal itu membuat Qin Yu bersemangat. Bahkan meski dia tidak memiliki tenaga dalam, namun dia tetap bertekad menembus batas dengan kekuatan tenaga luar. Sementara itu di kota Tiefeng, Kaisar Qin Dai terlihat mendapatkan informasi tentang penemuan batu besi menyala. Sedangkan di tempat lain, Qin Yu menyempatkan diri terus berlatih sambil menunggu tetua Feng menempa batu besi menyala. Setelah 3 hari berlatih tapi tidak mendapatkan hasil apapun, Qin Yu mulai mengingat perkataan tetua Lian, di mana untuk menerobos tingkat langit atas, seseorang harus memahami hukum langit dan bumi. Meskipun dia bukanlah berkultivasi dengan tenaga dalam, namun Qin Yu tidaklah menyerah serta mencoba merasakan hukum langit. Dan tanpa sengaja, hal itu membuat pendengaran dan penglihatannya mengalami peningkatan secara signifikan. Dengan kata lain, dia saat ini benar-benar telah menerobos tingkat langit atas. Singkatnya, di saat tetua Feng selesai menyempurnakan beberapa pedang spiritual, Kaisar Qin Dai sempat ingin memberikan penghargaan kepada Qin Yu. Tapi sayangnya, Qin Yu telah pergi setelah mengambil pedang dan sarung tangan. Nah, ternyata Qin Yu kembali menggunakan identitas pembunuh bayaran bernama Liu Xing. Tujuannya ingin menghabisi Zhensu dan 2 saudara Nalan. Bahkan diketahui, Zhensu memegang salah satu diagram langit. Pada awalnya, Zhensu terlihat sangat meremehkan Liu Xing, serta meminta kedua adiknya untuk turun tangan menghadapinya. Tapi sayangnya, dengan adanya senjata spiritual dan sarung spiritual yang sebelumnya dia dapatkan dari tetua Feng, Liu Xing alias Qin Yu mampu dengan mudah menghabisi 2 saudara Nalan hanya dalam pertarungan singkat. Melihat kedua adiknya tewas, jelas memancing kemarahan Zhensu. Bahkan dia dengan gila melakukan serangan secara brutal. Meskipun Liu Xing pada awalnya terdesak dan Zhensu diketahui berada di tahap sempurna langit atas, namun setelah dia melepaskan beban di kedua tangan dan kakinya, Liu Xing pada akhirnya mampu mengimbangi kecepatan dan kekuatan musuhnya, bahkan berhasil melepaskan tebasan pedang Yu Chang untuk mengakhiri baku hantam. 不愧是流星先生。 Di sisi lain, 2 tetua organisasi Tianwang melaporkan kepada ketua mereka, di mana Zhensu dan 2 saudara Nalan telah tewas di tangan Liu Xing. Dan yang lebih membagongkan, ketua organisasi Tianwang adalah Bapak Qin Yu alias Kaisar Qin Dai yang memiliki julukan Tuan Ying. Di tempat lain, merasa emosi salah satu orang kepercayanya tewas, serta beranggapan dalang dibalik kematian Zhensu adalah Qin Dai, Xiang Guang lantas meminta Yi Feng yang diketahui pemimpin pasukan naga untuk melakukan barter dengan Zhu San, di mana dia ingin menukarkan salah satu diagram langit yang tersisa dengan mayat monster harimau bertaring tajam, sehingga bisa ditempa menjadi senjata tingkat dewa. Dengan begitu bisa segera memulai perang dengan Kaisar Qin Dai. Sementara itu, setelah memulihkan diri dengan bantuan mata air meteor, Qin Yu mulai mencoba memahami diagram langit yang sebelumnya dia dapatkan dari Zhensu. Bahkan hanya mengikuti gerakan pada pola luar diagram,
Hal itu membuat Qin Yu mampu merasakan banyak energi memasuki tubuhnya. Benar-benar berbeda dengan apa yang selama ini dia alami. Pasalnya tubuhnya tidaklah bisa menyimpan energi apapun. Hanya saja mengesampingkan hal itu, dan saat ini telah menerobos tingkat langit atas, Qin Yu lantas bertujuan menemui ayahnya untuk ikut dalam rencana menyerang negara Chu. Sementara itu di kota Baisa, Yi Feng pada akhirnya menemui Tuan Pang yang merupakan utusan Zhu San untuk melakukan kesepakatan. Namun baru saja kedua belah pihak saling menyerahkan barang pertukaran, sebuah gas beracun yang berasal dari tetua Lian tiba-tiba saja muncul di tempat ini. Bahkan Tuan Pang tewas mengenaskan di tangan dua tetua organisasi Tianwang dan kemudian secara brutal melakukan penyerangan terhadap pasukan naga. Di tengah-tengah pertarungan, Mimi Peri yang diketahui bernama Yi Qingyu alias ayah Yi Feng terlihat menunjukkan diri, bahkan berhasil menghabisi salah satu tetua, sehingga membuat tetua Lian harus turun tangan menghadapinya. Terlebih lagi, mereka berdua dikatakan memiliki dendam pribadi. Di saat pertarungan berlangsung sengit, Qin Yu tanpa sengaja melewati tempat ini dan merasakan energi dari tetua Lian, sehingga dia bergegas menuju lokasi baku hantam. Tapi sayangnya, dikarenakan pertarungan intens antara tetua Lian dan Yi Qingyu berlangsung sangat dramatis, bahkan keduanya sama-sama melepaskan serangan terkuat. Hal itu membuat mereka berdua sama-sama terluka parah. 怎么会？小黑，快点！ Melihat tetua Lian sekarat, jelas membuat Qin Yu benar-benar merasa sangat terpukul. Bahkan setelah mengingat semua kenangannya selama ini bersamanya, hal itu membuat Qin Yu tidak lagi bisa menahan emosinya. Dia lantas secara brutal menghabisi pasukan naga. Singkatnya, dengan perasaan sangatlah terpukul, Qin Yu lantas meminta ayahnya untuk memberinya waktu menenangkan diri. Sementara diagram langit yang didapatkan dari pasukan naga kini disimpan di ruangan rahasia kerajaan Zhendong. Beberapa waktu kemudian, setelah melupakan kesedihannya, Qin Yu lantas kembali berlatih diagram langit. Bahkan dalam latihannya kali ini, Qin Yu mampu merasakan energi di sekitarnya, mampu dia rubah menjadi sebuah armor pelindung, serta jauh lebih murni dibandingkan dengan pertama kali dia mencoba melakukannya, dan mengetahui bahwa letak untuk memahami diagram berada pada kecepatan gerak yang dia gunakan. Singkatnya, merasa diagram pertama sudah tidak lagi berguna, Qin Yu sempat berniat menyimpannya di ruang rahasia Kaisar Zhendong. Namun tidak disangka-sangka, dia menemukan pecahan diagram kedua dan ketiga di tempat ini, sehingga bisa membantunya menyempurnakan 3 diagram menjadi teknik transformasi bintang. Tidak berselang lama, Kaisar Qinde terlihat mengumpulkan para petinggi termasuk ketiga anaknya, di mana setelah sekian lama berada di ranah langit atas, Kaisar Qinde pada akhirnya harus segera melewati malapetaka untuk menerobos ranah inti emas. Asalkan dia benar-benar menjadi seorang kultivator seperti tetua Feng, maka kekuatan kerajaan Zhendong akan bertambah, sehingga bisa menjadi kesempatan besar untuk mengalahkan 2 kultivator negara Chu. Nah, dikarenakan dia harus segera pergi ke wilayah buangan rahasia demi menghadapi malapetaka, Kaisar Qin lantas meminta Qin Feng dan Qin Zheng mengurus kerajaan selama kepergiannya. Sementara Qin Yu tidaklah diberikan tugas apapun, melainkan dibebaskan untuk melakukan kemauannya. Sedangkan sisa tetua termasuk tetua Feng akan mengikutinya ke wilayah buangan rahasia. Meskipun Qin Yu sempat emosi tidak mendapatkan tugas, bahkan bersikeras ingin ikut menemani sang ayah, tapi ayahnya tetaplah menolaknya dengan alasan tempat yang mereka tuju sangat berbahaya. Terlebih lagi jika kedua kultivator negara Chu melakukan serangan, maka hal itu justru akan membahayakan nyawa Qin Yu dan menjadi beban bagi orang lain. Ucapan sang ayah jelas membuat Qin Yu benar-benar merasa sangat terpukul. Dia juga beranggapan
ayahnya selama ini selalu saja memandangnya sebelah mata. Namun tidak lagi ingin berdebat dengan ayahnya, Qin Yu pada akhirnya memutuskan pergi meninggalkan ruangan rahasia bawah tanah. Demi melampiaskan perasaannya, Qin Yu lantas kembali melatih potongan kedua dan ketiga diagram langit. Bahkan hanya dalam waktu singkat dengan cara mengatur kecepatan gerakannya, Qin Yu pada akhirnya berhasil memahami diagram kedua. Di sisi lain, Xiang Guang terlihat dihampiri oleh Tuan Lan dan mengatakan kalau Qin De akan segera menghadapi percobaan. Oleh sebab itu, leluhur meminta kaisar mengutus 2 kultivator alias Wu Xing dan Wu De bersaudara untuk menghabisi Qin De dan menggagalkannya menjadi kultivator. Bahkan memberikan pil Qiseng untuk dijadikan bayaran kepada 2 kultivator bersaudara. Menuruti perintah sebelumnya, Xiang Guang lantas menemui Wu Xing dan Wu De yang diketahui berada di ranah inti emas tahap puncak untuk menjalankan tugas, serta memberikan pil Qiseng sebagai bayaran. Sementara itu di Gunung Donglan, King Yu ternyata sudah memahami ketiga diagram langit, serta menyempurnakan teknik transformasi bintang. Bahkan untuk melampiaskan amarahnya tidak bisa menemani ayahnya, dia lantas menggunakan identitas Liu Xing demi menghabisi para ketua bandit. Singkatnya, di saat Liu Xing alias Qin Yu ingin mengambil misi selanjutnya, sosok wanita merah justru mengatakan kalau tetua organisasi Tianwang ingin berbicara dengannya. Dan keesokan harinya, ketika Liu Xing terkejut tetua organisasi Tianwang ternyata adalah tetua istana Zhendong, tiba-tiba... Liu Xing 先生既然 Nah, serangan barusan hanyalah sebuah ujian, di mana sang tetua ingin memberikan misi kepadanya mengawal orang penting. Tidak lain adalah ketua organisasi Tianwang bernama Tuan Ying. Mendengarkan hal itu, jelas menyadarkan Qin Yu, di mana orang yang akan dia kawal ternyata adalah bapaknya. Bahkan dia tidak menyangka, dengan identitasnya sebagai Liu Xing, dia justru bisa melindungi ayahnya, sehingga tanpa basa-basi, Liu Xing menyetujuinya. Keesokan harinya bersama dengan seluruh orang kepercayaan Qin De, Liu Xing lantas melakukan perjalanan menuju wilayah buangan, sedangkan Xiao He secara diam-diam mengikuti rombongan dari atas langit. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka sampai di wilayah buangan rahasia yang menjadi wilayah binatang buas. Meskipun sempat mendapatkan serangan dari salah satu monster, tapi berkat adanya tetua Feng, hal tersebut mampu dengan mudah diatasi. Singkatnya, setelah melanjutkan perjalanan dan melewati lautan magma, mereka pada akhirnya tiba di pegunungan King Lian, sehingga tetua Feng segera menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menemukan lokasi yang sesuai, kemudian membawa rombongan ke sebuah goa bawah tanah. Hanya dalam waktu singkat setelah tiba di lokasi tujuan yang disebut Lembah Cobaan, tetua Feng lantas membentuk formasi 8 persegi sebagai tempat untuk melindungi Kaisar Qin De selama melewati malapetaka petir nantinya, dan meminta Kaisar Qin De alias Tuan Ying untuk memasuki pusat formasi. Di sisi lain, 2 saudara Wu pada akhirnya juga tiba di wilayah buangan rahasia. Bahkan berkat kesadaran spiritualnya, mereka mengetahui rombongan Qin De berada di pegunungan King Lian. Sementara itu, menyadari Qin De akan segera melewati malapetaka dan menghadapi 4 sambaran petir, tetua Feng meminta semua orang untuk fokus melakukan penjagaan, serta tidak membantu kaisar melewati cobaan. Pasalnya hal itu justru akan berdampak buruk. Selain itu juga, dikarenakan formasi yang dia pasang bisa menimbulkan ilusi jika ada pihak lain menyerang, tetua Feng lantas memberikan segel untuk mengatasi ilusi, sehingga mereka bisa menghabisi musuh saat terjebak dalam ilusi nantinya.
Singkatnya, di saat malapetaka Kaisar Qin akan segera tiba, dua saudara Wu juga melepaskan kesadaran spiritual untuk mengetahui lokasi pasti Kaisar Qin berada. Di saat petir pertama menyambar, Qin berhasil melewatinya tanpa terluka apapun berkat adanya formasi alami di tempat ini. Namun ketika petir kedua kembali menyambar, dua saudara Wu dan 4 anak buahnya langsung melakukan serangan. Meskipun Qin masih berhasil melewatinya, namun formasi bawaan di tempat ini berhasil dihancurkan, sehingga dia tidak lagi memiliki perlindungan menghadapi petir ketiga dan keempat nantinya. Sesuai dengan rencana sebelumnya, keempat bawahan Wu berhasil terjebak ke dalam formasi ilusi tetua Feng, sehingga Liu Xing bisa memanfaatkan waktu untuk menghabisi mereka satu persatu, sedangkan sisa anggota mencoba untuk menghadapi dua saudara Wu. Di tengah-tengah pertarungan dan petir ketiga mulai turun, Wude tanpa terduga menghancurkan salah satu batu formasi, sehingga membuat penjaga utara dan timur berhasil terbebas dari ilusi, serta membuat situasi pertarungan di tempat ini menjadi semakin kacau. Bersamaan dengan petir ketiga menyambar, Qin lantas menggunakan senjata spiritual dari batu besi menyala untuk memblokirnya, sedangkan tetua Feng harus berjibaku melindunginya dari serangan musuhnya. Dengan bantuan tetua Gemin, Liu Xing pada akhirnya berhasil membunuh penjaga timur, sedangkan tetua Ge justru terluka dan terlempar ke arah Qin. Tapi siapa sangka ketika Qin ingin membantunya, Gemin ternyata berkhianat dan secara diam-diam melakukan serangan. Bahkan Liu Xing yang ingin membantu ayahnya justru dihadang oleh penjaga utara, sehingga membuat Raja Qin benar-benar dalam situasi kritis. Terlebih lagi petir keempat dan menjadi paling kuat akan segera tiba. Menyadari bapaknya dalam bahaya serta tetua Feng juga tidak bisa berbuat apapun, Liu Xing alias Qin Yu pada akhirnya melepaskan kekuatan transformasi bintang, bahkan berhasil menghabisi penjaga utara yang ingin meledakkan dirinya. Di saat Gemin beranggapan Liu Xing telah tewas pasca ledakan, Liu Xing justru tiba-tiba saja muncul di belakangnya dengan senjata spiritualnya. Dan bersama dengan hal itu, petir naga hitam akhirnya menyambar, sehingga Qin segera menggunakan teknik naga leluhur untuk memblokirnya, sehingga terjadilah ledakan luar biasa edun. Bersamaan dengan Kaisar Qin berhasil melewati 4 cobaan petir, Liu Xing juga telah menghabisi Gemin. Tapi sayangnya, demi melindungi Kaisar Qin yang sedang memulihkan kondisinya, tetua Lan Yi dan anak buahnya harus berjibaku menghadapi Wu Xing. Bahkan karena perbedaan kekuatan, hal itu membuat mereka harus tewas mengenaskan. Bersamaan dengan kematian para bawahan Qin, Wu Xing pada akhirnya mendapatkan 5 pedang spiritual tingkat menengah, sehingga mengharuskan Liu Xing mengerahkan seluruh kekuatannya termasuk menggunakan senjata spiritual untuk melindungi ayahnya. Bahkan hal itu membuat tetua Feng pada akhirnya menyadari fakta, di mana Liu Xing ternyata adalah Qin Yu. Bersamaan dengan Qin Yu dalam situasi terdesak, Qin pada akhirnya berhasil menerobos ranah inti emas, sehingga membuatnya sementara waktu mampu menghadapi serangan Wu Xing. Tapi sayangnya, dikarenakan dia baru saja mencapai level inti emas dan masih dalam situasi terluka parah, hal itu membuat keadaan tetap saja tidak terkendali. Terlebih lagi Wu Xing sudah berada di ranah inti emas tahap menengah, sementara tetua Feng juga masih disibukkan menghadapi Wude.
Melihat bapaknya dalam situasi terdesak oleh serangan senjata spiritual, Qin Yu pada akhirnya menggunakan seluruh kekuatan transformasi bintang untuk memblokir setiap serangan. Melihat Liu Xing menggunakan sarung tangan spiritual, hal itu membuat Qin Di mulai menyadari sebuah fakta tentang identitas sosok di hadapannya. Tapi tiba-tiba saja, meskipun berhasil menghabisi Wu Xing dengan senjata spiritualnya, namun di waktu yang sama, Qin Yu juga terkena tusukan pedang spiritual, sehingga membuatnya mengalami cedera cukup fatal dan pada akhirnya tidak sadarkan diri.为什么？你给过我机会证明我自己吗？我不让你去的原因。我现在实力远超一般先天高手。Bersama dengan hal itu, ketika tetua Feng berhasil dijatuhkan, Xiao Hei pada akhirnya menunjukkan diri untuk menyerang Wude. Tapi sayangnya di waktu yang sama, sebuah cahaya dari atas langit tiba-tiba saja menghantam Qin Yu, sehingga Xiao Hei segera melindungi Qin Yu dengan tubuhnya dan melemparkan Qin De dari tempat tersebut. Melihat kepergian Wude jelas membuat Kaisar Qin De merasa emosi. Dulu istrinya dihabisi dan sekarang putranya dibuat sakaratul maut, sehingga dia meminta tetua Feng untuk memajukan rencana menyerang negara Zhou. Tujuannya ingin menghabisi Xiang Guang dan seluruh keturunannya, termasuk menghabisi Wude. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita ending season 1 dari series Donghua Transformasi Bintang. Gimana menurut kalian? Masih mau lanjut ke season 2? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita di video kali ini. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna